Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini kita akan bersekutu dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah keluarga. Walaupun kita belum bisa berkumpul secara fisik, kiranya ibadah melalui kanal YouTube ini bisa mengobati kerinduan Bapak Ibu untuk dapat bersekutu bersama. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Pohon karet dan pohon sawit tiada beda, jalan gelombang dan gelombang lautan sama saja. Asap pabrik dan kabut asap sama-sama bikin merana. Pelayanan dan kesaksian terus berjalan di mana saja. Pedalaman dan pesisir tidak peduli, naik motor dan naik perahu bukan masalah. Selama masih ada kehidupan, gereja harus datang menyatakan kasih Tuhan. Buruh tani, buruh pabrik, suku Dayak, suku laut, penduduk asli atau transmigran, mereka semua manusia. Gereja datang membawa damai sejahtera di tengah kehidupan. Pelayanan dan kesaksian tugas gereja untuk membawa keselamatan Allah bagi alam semesta. Jemaat Tuhan, meskipun pandemi masih ada, kita berada dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kita akan merayakannya dengan menaikkan pujian dan syukur terhadap Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Sebelumnya mari kita bersaat teduh. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segalanya yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun, haleluya. Jemaat, marilah kita berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan. Kasih-Mu
Jemaat terkasih, kita masuk dalam doa pembuka. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami menghadap kehadirat-Mu, Engkau yang empunya dunia ini, dan Engkau mengutus gereja-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Masih dalam rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kami memperingatinya supaya tetap konsisten untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab sebagai tubuh Kristus. Ibadah keluarga ini kami mulai hanya di dalam nama Allah, Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari kita memazmurkan pujian dari Mazmur 148 ayat 7 sampai dengan 14. Mari. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya yang tinggi luhur keagungannya. Mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi pujian-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 231, bait pertama dan kedua. Saudara-saudaraku, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan membaca Alkitab dan menghayati kekayaan firman Allah. Marilah kita berdoa memohon pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Allah Bapa dalam kasih dan kemuliaan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk persekutuan yang Kau anugerahkan bagi kami pada malam hari ini. Meskipun kami terpisah-pisah tidak bersatu di sebuah tempat, tapi kami meyakini keadaan kami yang terpisah-pisah ini tidak dapat melihat satu dengan yang lainnya, tidak dapat bertegur sapa satu dengan yang lainnya. Semua ini tetap dapat membangkitkan semangat hidup beriman kami. Kami senantiasa menyambut dan mempersembahkan ibadah ini di dalam kasih dan setia Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus menguasai kami semua dan memberikan arah bagi kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan beriman kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, kita bersama akan membaca bahagian Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Markus pasal yang keempat.
Pada sepekan ini kita masih membaca Injil Markus. Bukalah Injil Markus pasal yang keempat. Kita membaca mulai ayat 30 sampai dengan ayat 34. Kita bersama-sama akan membaca bagian Alkitab ini. Saya mengundang kita sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Jikalau memungkinkan untuk berdiri, silahkan untuk berdiri. Markus pasal 4 pada ayat 30 sampai dengan ayat 34 yang menyatakan demikian. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini memasuki masa raya Pentakosta atau disebut dengan minggu-minggu sesudah Pentakosta. Selama 25 pekan ke depan dari sekarang ini, kita digerakkan oleh semangat Pentakosta. Kita dimotivasi untuk karya Pentakosta. Apa itu karya Pentakosta? Karya Pentakosta adalah menghadirkan kuasa dan kasih Allah di dalam kehidupan ini. Kita harus bisa menceritakan apa yang telah dilakukan Allah dalam kehidupan kita. Oh, bukan hanya cerita, kita juga harus dapat melakukannya. Tidak hanya dengan kata-kata secara verbal, tapi kita juga harus mengaktualkan. Orang beriman itu disebut sebagai orang yang dapat mengatakan apa yang Yesus lakukan. Dan lebih daripada itu, orang beriman itu dapat melakukan apa yang Yesus katakan. Tanpa seperti itu, relasinya dengan Tuhannya adalah sebuah kesia-siaan. Kita berelasi kepada Tuhan karena percaya. Semua kita yang percaya kepada Kristus disebut saksi-saksi Kristus. Dan saksi-saksi Kristus itulah yang menceritakan, yang melakukan, dan yang menggenapi dalam kehidupan kita masing-masing. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Dikatakan dalam bacaan kita bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Jadi kerajaan sorga itu bukanlah sebuah tempat. Dia tidak menggambarkan sebuah tempat, tapi dia menggambarkan sebuah suasana. Orang berpikir kerajaan sorga itu sebuah tempat yang mulia yang ada di atas sana.
dalam perspektif tertentu, ya. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika ia menggambarkan hal kerajaan sorga itu adalah di mana semua yang Tuhan kehendaki, semua yang Tuhan minta, itu terjadi dalam kehidupan ini. Jadi yang kita wujudkan dalam kehidupan ini adalah semuanya adalah kehendak Tuhan. Disitulah kerajaan sorga. Karena itu saudaraku, ketika masa raya Pentakosta ini kita diajak serta untuk menghadirkan Tuhan. Gereja harus menyaksikan dirinya ia hadir dalam segala konteks. Pada hari Minggu yang lalu kita belajar juga dari Markus ketika Tuhan Yesus mengajak orang-orang yang tadinya mereka menjala ikan kemudian dijadikan penjala manusia. Menjadi penjala manusia itu berarti mereka diminta untuk meneruskan misi Kristus. Itulah panggilan dan pengutusan kita. Kita harus bisa mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Kita harus ada dalam frekuensi yang sama yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Karena itu dia memilih orang-orang pada saat itu bekerja secara khusus. Tapi kemudian ia juga mengatakan Roh Kudus telah menjadikan kamu semua menjadi saksi. Karena itu semua yang percaya kepadanya adalah saksi Kristus. Dia patut untuk memberitakan dan mengabarkan kuasa Injil Kristus itu. Karena itu ia mengatakan dalam bacaan kita, hal kerajaan sorga itu seperti atau seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Mengapa ia menggunakan perumpamaan biji sesawi? Biji sesawi itu adalah satu benih yang terkecil dari benih-benih yang ada. Itu sudah disebutkan. Gambarannya seperti ini, tahu pasir? Kecil. Tapi biji sesawi lebih kecil lagi. Luar biasa. Sepertinya tidak terlihat. Tapi mempunyai daya yang begitu hebat. Ketika ia ditaburkan, ia bisa memberikan kehidupan yang mempengaruhi kehidupan, memberikan kehidupan dan mempengaruhi kehidupan itu sendiri. Ketika ia tumbuh, maka ia akan menjadi besar. Dari yang kecil, kemudian menjadi besar. Luar biasa, saudara. Hal kerajaan sorga diumpamakan seperti biji sesawi yang ditaburkan. Kecil sekali, tapi mempunyai dampak dan pengaruh yang besar yang dapat menghasilkan kehidupan. Itu sesungguhnya misi Kristus. Ia juga hadir untuk menjadi yang terkecil di antara segala-galanya. Menjadi yang terhina, menjadi yang terburuk, tapi kemudian menjadi sebuah kemuliaan. Hal beriman yang menyaksikan kerajaan sorga ya seperti itu. Dikatakan kalau kita membaca Injil Matius, di sana juga dikatakan tentang biji sesawi ini ya. Kalau imanmu seperti biji sesawi saja ya, maka kamu dapat melakukan segala hal. Bayangkan iman yang kecil saja, seperti biji sesawi yang oleh mata kadangkala tidak dapat terlihat. Tapi dikatakan, ia bisa melakukan hal-hal yang besar. Termasuk memindahkan gunung sekalipun. Jadi keyakinan itu tidak perlu kemudian kita seolah-olah harus membangunnya dan memeliharanya menjadi besar, baru kita
siap menghadapi segala tantangan atau bahkan halangan dalam hidup. Tidak, yang kecil saja. Karena keyakinan itu dapat membuahkan tanda-tanda kehidupan yang besar dalam kehidupan ini tanpa kita merasa khawatir. Walaupun kita berhadapan dengan gunung yang ada di hadapan kita. Maka perikop kita pada malam hari ini mau mengajarkan kita semua bahwa kita harus meyakini akan kesanggupan kita untuk membuktikan bahwa keyakinan kita itu dapat mengatasi segala-galanya. Dari hal yang tidak besar, kecil dikatakan, tapi bisa memberikan pengaruh yang besar, yang dapat memberikan perubahan. Mulai dari yang kecil. Ya, mulai dari yang kecil, maka bisa memberikan yang besar. Kita melihat simbolisasi dari apa yang dikatakan Yesus, bahwa dari biji yang paling kecil itu, tapi jikalau ia ditaburkan, ia dapat memberikan pengaruh yang besar. Maka yang mau digambarkan oleh Tuhan Yesus, jadikanlah kehidupan kita itu penuh dengan keyakinan. Sedikit saja keyakinan, dia dapat membuktikan, dapat mengatasi segala-galanya. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini yang sedikit loh, yang kecil. Padahal banyak orang yang mengatakan, wah imanku luar biasa. Hanya dengan mengandalkan bahwa setiap hari Minggu dia tidak pernah absen datang ke gereja. Dia mengatakan sudah hebat. Bahkan mungkin sudah bisa mengatakan segala sesuatu terhadap yang lain, alias mungkin menghakimi orang karena merasa imannya sudah lebih besar dari yang lain. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hal kerajaan sorga itu adalah kecil sekali, tapi kecil mempunyai makna yang besar. Ya, jadi jangan sampai kita bicara bahwa kita ini sebagai orang-orang beriman, tapi sesungguhnya imannya nggak bisa ditampakkan, walaupun sekecil tertentu. Karena apa? Mungkin dia masih bergelut dengan keinginan-keinginan sendiri, keinginan-keinginan pribadi, mungkin karena egoismenya, mungkin karena keserakahannya, bahkan sampai dengan kemunafikannya yang seringkali tampil dalam kehidupan. Walaupun ia sudah mengatakan bahwa ia adalah orang yang beriman. Jadi memang harus hati-hati kita mengatakan saya adalah orang beriman, tapi tidak punya pengaruh apa-apa, atau bahkan mungkin jadi batu sandungan. Mestinya seumpama biji sesawi, walaupun kecil, tapi dia bermakna besar, ya, dapat menjadi lebih besar, dapat menjadi bermanfaat, dan dapat menumbuhkan yang lain. Itu iman karena biji sesawi. Jadi jangan kita justru berbeda, enggak ada iman tapi kita seolah-olah berkata saya ini penuh dengan iman. Justru di kesempatan-kesempatan di mana banyak tantangan dan halangan, disitulah membuktikan. Kita belajar dari kisah pemanggilan para murid Yesus. Orang-orang yang begitu tekun mengerjakan pekerjaannya sebagai penjala ikan, tapi mereka berkomitmen ketika berjumpa dengan Yesus, mereka terpanggil dan kemudian diarahkan oleh Tuhan Yesus, tinggalkanlah jalamu, tinggalkanlah keluargamu. Seperti itu. Artinya hal-hal yang mengikat di dalam kehidupan ini memang harus dibebaskan. Bukan berarti
tidak lagi menghormati keluarga, tidak. Tapi hal-hal yang mengikat. Dalam pelayanan gerejawi memang kita harus dengan leluasa melakukannya. Jangan kita diatur oleh waktu. Kita mengatur waktu, kita menata waktu untuk bisa menyaksikan bagaimana dari yang kecil kemudian menjadi besar. Biji sesawi itu sesungguhnya juga mau memberikan pengertian bahwa pertumbuhan iman kita seperti itu. Mulai dari kecil, jangan langsung berkata yang besar. Tapi mulai dari kecil. Sebab dikatakan dalam Matius pasal 17 ayat 20. Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Maka pertumbuhan iman kita sebenarnya sama dengan kemampuan kita untuk dapat meyakini segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Jadi saudara, kita diajarkan bahwa pertumbuhan iman kita seperti pertumbuhan biji sesawi yang kecil sekali, yang secara kasat mata sukar untuk dapat dilihat. Karena itu tugas kita adalah meneruskan, meluaskan berbagai keinginan Tuhan. Ini makna memperingati Pentakosta. Kita harus mengaryakan. Allah sudah bekerja, maka tugas kita adalah berkarya. Jangan ada keluhan, jangan ada rasa khawatir, apalagi mengaduh, minta ampun, tidak mau. Karena apa? Ini pelayanan terlalu merugikan. Ini sesuatu yang untuk Tuhan ini betul-betul mengkhawatirkan. Simbolisasi dari masa raya Pentakosta itu adalah seperti ini. Kita itu bagaikan gereja bagi bahtera. Nah, ini dilukiskan gelombang. Jadi gereja bukan berada di laut yang tenang, tapi di tengah gelombang. Terombang-ambing, tapi dalam ombang-ambing atau gelora dari gelombang itu, kita meyakini ada penyertaan Tuhan. Ini pelangi, simbol penyertaan Tuhan. Ada burung merpati. Ini juga simbolisasi dari Roh Kudus yang tetap terus ada menaungi kita. Kan dijanjikan oleh Tuhan Yesus, Roh itu diberikan kepada kita. Sehingga mestinya dalam menghadapi berbagai panggilan hidup ini, kita harus merasa yakin. Jangan sampai kita berkecil hati. Kebesaran hati diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Tapi sekaligus juga kerendahan hati. Besar hati konteksnya adalah kita menjadikan kita semakin berani. Kerendahan hati itu dalam konteks kita penuh dengan kesabaran. Kebesaran hati mengakibatkan keberanian, kerendahan hati mengakibatkan kesabaran. Ya, orang sabar itu karena dia rendah hati. Ya, kalau orang tinggi hati, ya dia penuh dengan kesombongan. Ini sebenarnya sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Untuk kita dapat membuahkan roh dalam segala karya-karya kita. Allah telah menyaksikan kuasa daripada roh. Dan tugas kita adalah membuahkannya. Membuahkannya. Buahnya adalah, mari kita lihat dalam Galatia pasal 5, ya, ayat 22 dan 23 dikatakan ada 9 buah roh yang dikatakan di sana, bahwa kasih harus ada padamu, sukacita harus ada, damai sejahtera harus ada, kesabaran harus ada, kemurahan harus ada, kebaikan apalagi, dan kesetiaan harus dinyatakan.
juga kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9. Ini yang menjadi nilai dalam kehidupan Kristiani kita. Jangan bangga dari apa yang mungkin kita miliki secara material. Tapi kalau kita telah memiliki 9 ini, itu baru boleh berbangga. Mau punya harta benda yang luar biasa banyaknya, bukan ukuran. Mau punya kekuatan yang hebat, bukan ukuran. Ukurannya adalah seperti disaksikan oleh Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah roh itu. Iman, iman yang menggerakkan kita untuk terus setiap peribadahan kita tidak pernah absen. Juga bukan ukuran. Saudara boleh tanpa absen datang ke gereja. Tapi tanpa sebuah kemurahan atau tanpa sukacita, tanpa kesabaran, tidak akan berarti. Apalagi hanya dengan mau menggolongkan kehidupan kita sebagai orang yang tidak pernah tidak untuk memberi persepuluhan di gereja. Kita anggap itu semua sudah segala-galanya. Tidak. Kita harus tetap dapat menuturkan sesuatu yang indah dalam hidup. Itu yang diutamakan. Itu yang dibenarkan. Semangat untuk berdamai. Itu yang diperlukan. Iman seperti biji sesawi, dia harus bisa berdampak. Dampaknya apa? Kita berlaku adil, berkata yang benar, jangan suka menebarkan kebencian ataupun kebohongan. Harus banyak kasih, punya kesediaan untuk mengampuni. Bagaimana mungkin kita mempertahankan diri sebagai orang beriman, tetapi dendam kesumat terhadap yang lain kita tidak menginginkan orang itu ada. Lihat pun tidak, langsung dibuang mukanya. Nah ini apa yang dibanggakan? Jadi yang kecil tapi bisa membuahkan yang besar. Ketika ia bisa menaruh kasih, ketika ia bisa untuk berbuat baik, walaupun itu sesungguhnya kekecewaan, tapi tetaplah berbuat baik. Disinilah panggilan dan pengutusan kita. Mari kita song-song hari ke depan ini dengan banyak berbuat, banyak bertindak, berperilaku sebagaimana iman yang kecil tapi punya dampak yang besar. Ini bulan pelayanan dan kesaksian, bulan Pelkes GPIB yang mendorong, mengajak kita, mari kita lakukan segala sesuatu mulai dari yang kecil untuk melakukan karya-karya bagi saudara-saudara kita yang ada di jauh perkotaan, dari tempat perkotaan. Ada yang bertanya, itu persembahan 2.000 apa sih artinya? Saya juga bisa kasih 10.000, tapi dari uang 2.000 dia bisa memberikan sesuatu yang besar. Jadi jangan sepelekan juga 2.000. Tapi saya tidak menganjurkan untuk kita hanya memberi yang sedikit. Sesuai dengan berkatlah. Itu ditata. Persembahan 2.000 secara sinodal untuk memberikan bagi gereja ini, bagi GPIB, agar supaya bisa menanggulangi bersama-sama. Dari nilai yang terkecil, tapi bisa membangun kehidupan secara bersama-sama. Dikumpulkan secara sinodal dari seluruh jemaat-jemaat GPIB.
maka bisa memberikan pengaruh yang besar. Dari angka 2000, dalam persekutuan kaum perempuan ada yang disebut dengan mata uang terkecil. Ini bermula dari gagasan seorang ibu yang mau melakukan sesuatu yang besar dengan menyisihkan uang yang terkecil. Tapi bukan berarti receh, karena yang terkecil bagi saya, terkecil bagi yang lain akan berbeda-beda. Tapi yang dari yang terkecil itu bisa membangun keindahan. Malahan di SPBU petugasnya selalu mengatakan, Pak, Bu, mulai dari nol ya. Artinya dia dari kosong dan dia mengisi menjadi sebuah energi yang dapat mendorong untuk berjalan maju. Mulai dari iman seperti benih biji sesawi yang secara kasat mata sukar untuk dilihat, lebih kecil dari pasir. Saya tidak bawa contoh, tapi saya punya contoh dari biji sesawi, kecil sekali, tapi punya arti yang besar. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Di hari Rabu peringatan bulan pelayanan dan kesaksian ini, kita menaikkan doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, dalam kasih dan kemuliaan Yesus Kristus, kami bersyukur pada malam hari ini boleh bersama-sama menikmati persekutuan yang Kau anugerahkan bagi kami, meskipun kami tidak berada dalam tatapan dan hadapan muka yang sama, tetapi kami semua meyakini bahwa kuasa dan kasih Tuhan tetap mempersatukan kami dimanapun kami berada.
Biarlah peribadahan secara virtual ini membangkitkan semangat hidup beriman kami dan menjadikan kami lebih sungguh lagi percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa raya Minggu-Minggu Pentakosta ini dan peringatan bulan pelayanan dan kesaksian Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kami semua menyatu dalam panggilan dan pengutusan untuk dapat bersama-sama mendukung satu dengan yang lainnya dalam menyaksikan keinginan dan kehendak Tuhan. Berkatilah seluruh dan rangkaian kegiatan Pelkes GPIB, mulai dari Yayasan Diakonia, Yayasan Kesehatan, UP2M, Crisis Center, dan pelayanan masyarakat kota dan industri. Tuhan memberkati semuanya. Juga dalam panggilan GPIB bagi jemaat-jemaat yang berada di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan, yang berada di pinggiran-pinggiran, Tuhan kiranya menolong jemaat-jemaat Pelkes GPIB yang berada di seluruh wilayah pelayanan GPIB. Berkatilah agar supaya pekabaran Injil GPIB secara menyeluruh dapat berlangsung, semua dalam dukungan jemaat-jemaat GPIB. Tuhan berkati kami sebagai GPIB Jemaat Karis, berkati kami agar pelayanan dan kesaksian kami tidak hanya sekedar diakonia karitatif, tapi kami juga mau membangun kehidupan bersama kami untuk membantu menolong mereka yang berkesusahan, mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mendoakan di tengah-tengah situasi bangsa dan negara saat ini yang diliputi oleh pandemi COVID-19, Engkau juga menolong agar upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini juga dapat berlangsung dengan baik. Usaha-usaha vaksinasi juga berlangsung dengan baik. Berkatilah para medis dan rumah sakit, bahkan Satgas, baik itu di tingkat nasional maupun di daerah, dan juga gerejamu, Engkau memberkatinya. Berkatilah seluruh gerak persekutuan jemaatmu GPIB Karis. Bagi mereka yang lanjut usia, Tuhan juga memberkati. Bagi mereka yang bergumul dengan masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah peningkatan kesejahteraan, bagi anak-anak kami dalam pembelajaran jarak jauh, bagi para muda-mudi, Tuhan juga menolong agar semuanya mengandalkan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Ajar kami senantiasa bersyukur bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun ataupun mereka yang mengalami kesukacitaan karena kesejahteraan yang cukup. Engkau memberkati. Kami juga mendoakan bagi seluruh kehidupan jemaatmu, baik yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang kuat maupun yang lemah. Engkau mempersekutukan kami semua. Para presbiter dan unit-unit misioner, Engkau memberkati semuanya. Dan kami mendoakan secara khusus bagi usaha-usaha yang kami lakukan dalam rangka pengurusan perizinan tempat ibadah ini. Engkau memberkati, Engkau menolong dalam tahapan-tahapan yang dilakukan, baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan. Engkau memberkatinya. Terima kasih ya Allah, Bapa kami dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolonglah kami semuanya dalam kehidupan berjemaat. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati, baik kepala negara, kepala pemerintahan, juga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuhan kiranya menolong. Kami juga doakan bagi jajaran TNI, Polri, Engkau kiranya menolong. Kami bersyukur bersama pada saat ini. Seraya kami juga mendoakan bagi pelaksanaan persidangan Sinode ke-21 yang akan datang. Kiranya dapat dipersiapkan dan akan berlangsung dengan baik. Semua kami yang hadir pada malam hari ini, berkatilah kami. Tuhan tolong, Tuhan persekutukan kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa mempersekutukan kami dan memberkati kami semua. Dengarkanlah doa kami, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mempersekutukan kami dan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 294, bait pertama, kedua, dan kelima. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Ini adalah simbol pemberian diri kami kepadamu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, dan biarlah dapat dipakai gereja-Mu untuk pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sejenak kita dengarkan warta keluarga. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah untuk kenormalan baru dalam beribadah, serta dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka GPIB Karis akan tetap melayani ibadah secara online atau live streaming untuk ibadah minggu pada setiap pukul 09.00 WIB, serta ibadah-ibadah Pelkat. Besar harapan kami seluruh keluarga jemaat GPIB Karis Pulau Gebang tetap bertekun mengikuti ibadah sekalipun dari rumah kita masing-masing.
Kita siapkan hati kita memasuki hari Minggu Pentakosta, seberat apapun beban pergumulan yang sedang kita hadapi. Jangan pernah kita meninggalkan ibadah, karena ibadah itu mengandung janji Tuhan untuk kita umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikut jadwal ibadah virtual di sepanjang minggu berjalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali ke dalam kehidupan sehari-hari, kita akan jalani kehidupan kita, dan karena itu semangat Pentakosta harus tetap terus dinyatakan, di mana kita dapat berdamai dengan dunia ini, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan semua orang, karena damai sejahtera Allah itu akan melampaui segala apa yang kita rindukan, kita inginkan dalam kehidupan ini. Karena itu laksanakanlah segala sesuatu yang menjadi tugas, panggilan, dan pengutusan kita dengan penuh tanggung jawab, penuh kasih, banyak harapan di dalam kehidupan kita, karena kita mau menjadikan iman kita bagaikan biji sesawi yang kecil, yang ketika ditaburkan, dia memberikan makna yang besar dalam kehidupan ini. Berjalanlah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan damai sejahtera dari Tuhan. Siaplah untuk diutus Tuhan. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai sepanjang masa.